Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas tentang simulasi algoritma penjadwalan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Rahma Alisa Abelia dengan NPM 220810100004. Muhammad Bilal dengan NPM 220810101029. Muhammad Aziz Firmansyah dengan NPM 220810101030. Jaguar Deva dengan NPM 220810101233. Topik bahasan yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, FGFS oleh Rahma Alisa Abelia, yang kedua, SGF oleh Muhammad Aziz Firmansyah, yang ketiga yaitu Priority Scheduling oleh Jaguar Deva, yang keempat yaitu Round Robin oleh Muhammad Bilal. Nah, langsung saja pada materi pertama yaitu First Come First Serve atau FGFS adalah proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dilayani dahulu. Jikalau terjadi proses tiba dalam waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Setiap proses ini berada pada status ready untuk dimasukkan ke dalam FGFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Contoh simulasi FGFS di sebuah kafe. Di tengah kota terdapat kafe yang sangat ramai pengunjung bernama Cafe Karalan. Setiap waktu pelanggan selalu berdatangan untuk memesan kopi atau makanan mereka. Kafe ini menggunakan sistem FGFS. Siang ini, Cafe Karalan telah dibuka dan beberapa pelanggan sudah mulai mengantri untuk memesan. Beginilah simulasi singkatnya. Pada pukul 10, kafe ready. Pelanggan pertama yaitu Chris tiba dan memesan americano. Kemudian, pukul 10.04, Belia datang dan memesan green tea latte dan pizza. Pukul 10.06, Rahma tiba dan memesan cappuccino latte dan steak. Dan yang terakhir yaitu pukul 10.11, Sander tiba dan memesan apple tea. Pemesanan pun akan dilakukan sesuai urutan kedatangan mereka. Setelah beberapa saat, pesanan mereka telah selesai dengan urutan. Yang pertama yaitu Chris akan mendapatkan americano-nya pukul 10.15. Belia mendapatkan green tea latte dan pizzanya pukul 10.18. Rahma mendapatkan cappuccino latte dan steaknya pukul 10.25. Dan yang terakhir yaitu Sander mendapatkan apple tea-nya pukul 10.29. Gambaran contoh simulasi. Dapat kita ketahui garis di atas ini yaitu Gantt chart. Lalu terdapat tabel-tabel. Yang pertama ada tabel proses, arrival time atau AT, burst time atau BT, start time atau ST, completion time atau CT, waiting time atau WT, dan yang terakhir yaitu turnaround time atau TAT. Dalam simulasi ini terdapat 4 kali proses, yaitu yang pertama P1, P2, P3, dan P4. Oke, yang pertama kita mencari arrival time atau waktu tiba. Dapat kita lihat di sini P1 tiba pada angka 0, P2 tiba pada angka 4, P3 tiba pada angka 6, dan P4 tiba pada angka 11. Tabel yang selanjutnya yaitu burst time atau waktu proses. Waktu proses ini kita lihat dari P1. Waktu proses P1 yaitu 15, waktu proses P2 yaitu 18 dikurangi 15. Nah, kenapa P2 ini dikurangi sama 15, kenapa tidak 0? Karena P2 ini diproses setelah P1 selesai. Maka dari itu, P2 yaitu 18 dikurangi 15 sama dengan 3. P3 yaitu 25 dikurangi 18 sama dengan 7. P4 yaitu 29 dikurangi 25 sama dengan 4. Tabel selanjutnya yaitu start time atau waktu mulai. Nah, di sini waktu mulai P1 yaitu 0, P2 15, P3 18, dan P4 25. Nah, sudah sesuaikan sama tabel ini. Lalu, completion time atau waktu selesai. Di sini waktu selesai P1 yaitu 15, P2 18, P3 25,
dan P4 29. Nah, dalam completion time ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus agar kita lebih mudah lagi. Dengan ST ditambah PT. Contoh P1. ST-nya 0, BT-nya 15. 0 ditambah 15 sama dengan 15. P2, ST-nya 15, BT-nya 3 yaitu 18 dan seterusnya. Tambahan selanjutnya yaitu waiting time atau waktu tunggu. Nah, di sini waktu tunggu juga bisa menggunakan rumus yaitu ST, tabel ST dikurangin dengan tabel AT. Langsung saja kita mulai pada proses 1. Proses 1 ST-nya 0, AT-nya 0. 0 dikurangi 0 tetap 0. P2 ST-nya 15, AT-nya 4 dikurangi jadi 11. P3 ST 18, AT 6 dikurangi jadi 12. Dan yang terakhir P4 yaitu 25 dikurangi 11 sama dengan 14. Nah, tabel yang terakhir yaitu turnaround time atau TAT. Nah, ini juga kita bisa menggunakan rumus langsungnya aja ya, yaitu CT dikurangi AT. Pada P1, 15 dikurangi 0 sama dengan 15. P2 18 dikurangi 4 sama dengan 14, P3 25 dikurangi 6 sama dengan 19, dan yang terakhir yaitu 29 dikurangi 11 yaitu 18. Nah, jikalau tabel-tabel ini sudah kita temukan hasilnya, langkah yang terakhir yaitu mencari rata-rata waktu tunggu atau average waiting time. Nah, dalam average waiting time ini kita berfokus pada tabel waiting time. Di sini kita dapat P1-nya sama dengan 0, P2 sama dengan 11, P3 sama dengan 12, P4 sama dengan 14. Nah, kita jumlahkan yaitu 0 ditambah 11, ditambah 12, ditambah 14 yaitu 37 dibagi 4. Nah, kenapa di sini dibagi 4? Karena kita memiliki 4 kali proses. Hasilnya yaitu 37 dibagi 4 sama dengan 9,25 milisecond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz Firmansyah, NPM 2208 1010030. Saya akan mempresentasikan tentang algoritma shortest job first. Algoritma shortest job first adalah algoritma penjadwalan proses yang mengalokasikan CPU ke proses dengan waktu dengan eksekusi yang terpendek. Algoritma ini dibagi menjadi dua jenis strategi. Strategi yang pertama yakni SJF preemptive, dan yang kedua yakni SJF non-preemptive. Dalam strategi SJF preemptive, proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara untuk memberikan CPU ke proses lain dengan waktu eksekusi yang terpendek. Sementara dalam SJF non-preemptive, proses yang sedang berjalan akan terus berjalan sampai dengan selesai, bahkan jika ada proses lain dengan waktu eksekusi yang terpendek. Studi kasus algoritma ini saya mengambil dengan studi kasus bengkel. Pada suatu hari di sebuah bengkel kecil yang sibuk, terdapat seorang mekanik bernama Andy yang memiliki tugas menangani berbagai jenis kendaraan yang datang untuk diperbaiki. Bengkel ini melayani berbagai jenis pekerjaan, mulai dari perbaikan ringan hingga perbaikan yang lebih rumit. Andy telah memutuskan untuk menerapkan algoritma shortest job first untuk mengatur urutan pekerjaan yang akan dia tangani. Ide di balik penggunaan algoritma ini adalah untuk mengurutkan pekerjaan berdasarkan estimasi waktu penyelesaian yang paling singkat, sehingga meminimalkan waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan efisiensi bengkel. Simulasi dimulai saat 4 kendaraan berbeda tiba di bengkel dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Kendaraan yang pertama adalah truk besar dengan masalah mesin yang memerlukan waktu sekitar 7 jam untuk diperbaiki, dan truk ini datang pada pukul 0 pagi. Kemudian kendaraan yang kedua adalah mobil sedan dengan masalah rem yang memerlukan waktu sekitar 4 jam untuk diperbaiki dan datang pada pukul 2 pagi.
Kendaraan yang ketiga adalah motor dengan masalah mesin yang memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk diperbaiki dan datang pada pukul 4 pagi. Kendaraan yang terakhir adalah bus dengan masalah mesin yang memerlukan waktu sekitar 3 jam untuk diperbaiki dan datang pada pukul 5 pagi. Langsung saja kita mencoba menghitung dengan menggunakan algoritma SJF non-preemptive. Di sini sudah tersedia tabel proses, waktu datang, dan lama eksekusi sesuai dengan studi kasus yang tadi. Waktu datang truk pukul 0 dengan lama eksekusi 7, mobil 2, lama eksekusi 4, kemudian motor 4 dan lama eksekusi 1, kemudian bus dengan waktu datang yang 5, lama eksekusi 4. Kita coba hitung dengan non-preemptive dulu. Jadi kita langsung di sini langsung kita masukkan truk ya, karena truk pasti kan datang dengan waktu datang yang ke 0. Kemudian kita lanjutkan dengan motor, karena motor adalah lama eksekusi yang singkat, yang terpendek, meskipun waktu datangnya itu datang yang keempat dibandingkan dengan mobil. Jadi kita akan masukkan motor. Kemudian mobil dan bus. Kenapa di sini mobil dulu? Karena lama eksekusi mobil dan bus itu sama. Namun kita kembali lagi dengan prinsip first in first out ya. Jadi kan mobil dulu. Jadi kan mobil datang dengan waktu datang yang kedua. Jadi kita masukkan mobil dulu, kemudian bus dengan waktu datang yang kelima. Nah, kemudian kita menghitung waiting time. Waiting time yang pertama adalah truk. Nah, rumus dari waiting time sendiri adalah waktu selesai eksekusi dikurangi waktu datang dikurangi dengan lama eksekusi. Yang pertama adalah truk. Truk ini waktu selesai eksekusi hanya adalah 7 dan waktu datangnya 0 dan lama eksekusinya 7. Kita kurangi dan menghasilkan 0. Kemudian mobil waktu selesai eksekusi adalah 12. Waktu datang 2 dan lama eksekusinya 4, diperoleh 6. Kemudian motor, waktu selesai eksekusi adalah 8, waktu datang adalah keempat, dan lama eksekusi adalah 1, diperoleh 3. Bus 16 dikurangi 5, dikurangi 4, diperoleh 7. Kemudian dari waiting time ini kita harus menghitung average atau rata-rata waiting time. Rumusnya adalah kita menjumlahkan semua hasil dari waiting time dibagi dengan jumlah kendaraan, yakni ada 4 kendaraan. Langsung saja kita di sini ada 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7, kita bagi dengan 4. Diperoleh 16 per 4 sama dengan 4. Kemudian kita juga menghitung turnaround time-nya. Yang pertama adalah truk. Dengan rumus turnaround time-nya ini waktu tunggu ditambah dengan lama eksekusi. Maaf. Jadi 0 ditambah 7 sama dengan 7, 6 ditambah 4 sama dengan 10, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 7 ditambah 4 sama dengan 11. Terus kita menghitung average turnaround time-nya dengan rumus sama seperti average waiting time, yakni menjumlahkan semua turnaround time-nya dibagi dengan jumlah kendaraan ini, yaitu 4. 7 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 11, kita bagi dengan 4. Diperoleh 32 per 4 sama dengan 8. Kita bandingkan dengan preemptive. Yang pasti yang pertama adalah truk, karena truk datang ke 0. Kemudian kita lihat nih, waktu yang kedua ini ada mobil datang. Mobil datang dengan lama eksekusinya 4. Nah, di sini kan truk sudah dieksekusi selama 2 jam. Pada jam 2, ini mobil datang. Jadi mobil ini bisa diinterupsi. Jadi truk ini bisa diinterupsi oleh mobil. Jadi mobil kita masukkan di sini. Kemudian kita lanjutkan. Di jam 4 ada motor datang. Nah, motor ini ada lama eksekusinya 1. Mobil tadi kan
dari jam 2 sampai jam 4 menyisakan 2 jam. Kemudian truk dari 0 sampai 2 itu menyisakan 5. Kita bandingkan 5, 2, dan 1. Yang paling terpendek adalah motor. Jadi motor kita masukkan setelah mobil. Jadi dari jam 4 sampai jam 5, Andi mengerjakan motor. Kemudian motor ini habis kita coret. Kemudian kita bandingkan lagi antara truk, mobil, dan bus. Nah, truk, mobil, dan bus ini yang paling terpendek adalah 2. Jadi, kita masukkan setelah motor, ini adalah mobil. Dari mobil dari jam 5 sampai jam 7 dikerjakan oleh Andy. Kemudian, kita bandingkan lagi sisanya yakni bus dan truk. Bus dengan lama eksekusi 4, kemudian truk 5. Jadi kita masukkan yang terpendek yaitu bus, kita masukkan setelah mobil. Dari jam 7 sampai jam 11, Andi mengerjakan bus. Kemudian sisanya yakni truk. Terus kita menghitung waiting time-nya. Truk dengan rumus yang sama seperti di atas. Waktu selesai eksekusi dikurangi waktu datang dikurangi lama eksekusi. Cuma kalau di SJF preemptif ini kan banyak ya tabel-tabel seperti truk ini kan lebih dari 1. Nah, kita ini mengambil yang terakhir. Yang paling terakhir ini kita ambil sebagai waktu selesai eksekusi. 16 kita taruh sini, 16 dikurangi waktu datang, dikurangi lama eksekusi, kita peroleh 9. Mobil 7 dikurangi 2 dikurangi 4 sama dengan 1. Motor 5 dikurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian bus dikurangi 11 dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 2. Kita menghitung average waiting time-nya. 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 12. Kita bagi 4 diperoleh 3. Kemudian turnaround time-nya. Truk 9 ditambah 7 sama dengan 16. Mobil 1 ditambah 4 sama dengan 5. Motor 0 ditambah 1 sama dengan 1. Bus 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kita hitung average time-nya, average turnaround time maksud saya. 16 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 28. Kita bagi dengan 4 sama dengan 7. Bisa kita lihat bahwa di sini bisa dibandingkan bahwa menggunakan SJF preemptif dan non-preemptif itu ada bedanya. Di sini diperoleh bahwa preemptif itu akan lebih singkat dan lebih cepat daripada menggunakan non-preemptif. Tapi kita kembalikan lagi. Kita ke kesimpulan. SJF preemptif dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan untuk pekerjaan yang memiliki waktu penyelesaian yang lebih lama. Hal ini karena proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara untuk memberikan CPU ke proses lain dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Namun, algoritma ini juga menyebabkan inefisiensi dari CPU sendiri. Kemudian, SJF non-preemptif dapat meningkatkan efisiensi CPU. Hal ini karena proses yang sedang berjalan akan terus berjalan sampai dengan selesai, bahkan jika ada proses lain dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Namun, algoritma ini juga dapat menyebabkan waktu tunggu pelanggan yang lebih lama untuk pekerjaan yang memiliki waktu penyelesaian yang lebih lama. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagor Devan Anggelsak Octavian, NPM 208110233 dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan simulasi dari algoritma priority scheduling atau penjadwalan prioritas. Jadi apa sih algoritma priority itu? Algoritma priority adalah salah satu algoritma penjadwalan di mana setiap proses akan diberikan prioritas. Dan proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu.
Proses dengan prioritas yang sama dijadwalkan berdasarkan algoritma penjadwalan FCFS atau first come first serve. Baik, untuk study kasusnya di sini saya menggunakan di kehidupan sehari-hari menggunakan tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi kita diberikan 3 tugas, yaitu A, B, C dalam waktu yang bersamaan di hari yang bersamaan. Di sini untuk prioritas itu diukur dari deadline dari tugas tersebut, di mana waktu diberikannya tugas ini adalah sama dan pengumpulannya yang berbeda, di mana tugas A diberikan hari Senin dan dikumpulkan Kamis, tugas B dikumpulkan Rabu, dan tugas C dikumpulkan Jumat. Nah, di sini prioritas dengan waktu yang deadline yang lebih singkat adalah tugas B, sehingga tugas B akan diprioritaskan lebih utama. Kemudian tugas A yaitu yang akan dikumpulkan pada hari Kamis, dan yang terakhir adalah tugas C. Nah, waktu untuk pengerjaan tugas tersebut adalah sebagai berikut. Oke, kemudian kita pasti akan mengerjakan tugas B terlebih dahulu karena memiliki prioritas pertama. Kemudian dilanjutkan dengan tugas A dan tugas C. Jadi waiting time atau waktu tunggu pada kasus ini adalah waktu putar sebelumnya atau waktu saat tugas ini dijalankan. Jadi tugas B tidak memiliki waktu putar awal atau 0 karena tidak memiliki antrian sebelumnya. Kemudian tugas A memiliki waktu tunggu yaitu 60 menit menunggu tugas B selesai, kemudian dilanjutkan ke tugas A. Untuk waiting time tugas C memiliki waktu tunggu 80 menit, yang dimana ini didapatkan dari lama tugas B dijalankan, kemudian dijalankannya tugas A, yang dimana tugas A dijalankan dengan lama 20 menit. Jadi 60 ditambah 20. Untuk rata-rata waiting timnya jadi 0 ditambah 60 ditambah 80 dibagi 3 dibagi N atau banyak dari proses ini, sama dengan 46,6 menit. Kemudian turnaround time atau waktu berputarnya proses ini, dimana diambil dari waktu tunggu ditambah dengan waktu eksekusi. Yang pertama adalah tugas B, dimana waktu tunggu untuk tugas B adalah 0 karena tidak memiliki antrian, dan ditambah waktu eksekusi yang dimana dilakukan selama 1 jam atau 60 menit. Kemudian tugas A 60 ditambah banyaknya waktu tugas ini dijalankan yaitu 20 menit, jadi 80 menit berputar. Kemudian tugas C yaitu didapatkan dari 80 waktu tunggu dan ditambah waktu eksekusi yaitu 30, sehingga waktu berputarnya adalah 110 menit. Dan rata-rata dari turnaround time ini adalah 60 ditambah 80 tambah 110 dan dibagi N jumlah operasi ini. Ada 3 tugas, jadi sama dengan 83,3 menit rata-rata dari turnaround time. Nah, apa sih kelebihan dari algoritma ini? Kelebihan pertama adalah fleksibilitas prioritas. Jadi algoritma ini memberikan fleksibilitas dengan memberikan prioritas tertinggi kepada proses yang dianggap paling penting atau mendesak. Kemudian responsif terhadap kebutuhan sistem.
Algoritma ini cocok untuk sistem di mana beberapa proses harus diutamakan untuk dieksekusi lebih awal, seperti dalam sistem real time atau sistem yang melayani permintaan krisis. Kemudian kinerja proses berkritikal tinggi, yaitu proses dengan prioritas tinggi akan mendapatkan akses cepat ke sumber daya, sehingga proses-proses penting dapat menyelesaikan eksekusinya lebih awal. Nah, untuk kekurangan, yang pertama adalah potensi inversi prioritas, di mana prioritas tinggi pada suatu proses dapat menyebabkan inversi prioritas, di mana proses dengan prioritas rendah harus menunggu proses dengan prioritas tinggi meskipun proses dengan prioritas rendah sudah siap untuk dieksekusi. Kemudian ada starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah mungkin mengalami kelaparan atau starvation karena terus-menerus didahulukan oleh proses dengan prioritas lebih tinggi sehingga tidak pernah atau jarang dieksekusi. Jadi membutuhkan waktu tunggu yang lama lamanya sama dengan waktu prioritas tinggi didahulukan. Kemudian adalah bias prioritas, atau jika banyak proses memiliki prioritas yang sama, algoritma ini dapat memilih proses secara acak yang dapat menghasilkan bias dan ketidakpastian dalam eksekusi proses tersebut. Sama halnya jika kita memiliki tugas dengan waktu yang sama dan deadline yang sama, pasti kita bakal bingung tugas mana sih yang akan didahulukan, entah itu tugas yang kelompok, tugas esai atau mandiri atau dan yang lainnya. Sekian itu tadi yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya simulasikan dari algoritma tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang round robin. Round robin merupakan sebuah algoritma penjadwalan yang digunakan untuk mengatur proses dalam sistem komputer. Biasanya digunakan dalam manajemen CPU untuk membagikan waktu CPU secara adil di antara proses-proses penjadwalan atau penjadwalan putaran. Berikut merupakan algoritma round robin. Pertama, proses yang siap diproses akan dimasukkan ke dalam sebuah antrian atau ready queue. Lalu CPU akan memberikan waktu eksekusi selama satu putaran atau quantum tertentu. Jika proses selesai, maka proses akan dihentikan dan masuk ke proses selanjutnya. Jika waktu proses belum selesai, maka akan kembali ke akhir antrian. Proses akan berjalan terus-menerus sampai proses selesai. Ini merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya dalam satu keluarga akan menonton TV bersama-sama. Nah, ayah menonton serial TV A pada jam 6 sampai setengah 7. Lalu ibu menonton serial B jam setengah 7. Ayah menonton serial TV A jam 6 sampai setengah 7. Lalu ibu menonton serial B setengah 7 sampai jam 7. Lalu anak pertama menonton serial C jam 7 sampai setengah 8. Dan anak kedua menonton serial D jam setengah 8 sampai jam 8. Lalu kembali lagi setengah 9 sampai jam 9 ayah menonton serial A. Begitu juga seterusnya. Berikut merupakan simulasi dari metode round robin. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus. Kita akan mencari penjadwalannya dan rata-rata waktu tunggu dan waktu penyelesaian. Di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, ada 5 proses, yaitu A, B, sampai E. Dan untuk WD ini merupakan waktu datang dan LE lama eksekusi. Nah, pertama-tama kita akan menentukan quantum time, yaitu sebuah proses yang diberikan untuk melakukan eksekusi
proses. Nah, di sini kita menggunakan 3. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghitung proses. Untuk untuk A memiliki lama eksekusi 6, tapi quantum time hanya 3. Nah, di sini 6 dikurangi 3 sama dengan 3, lalu dimasukkan di sini. Nah, setelah itu proses akan memproses P, di mana P memiliki lama proses 5, sehingga sisa 2. Lalu C memiliki lama proses 3. Begitu juga seterusnya. Sampai proses selesai. Lalu selanjutnya untuk menghitung waiting time, rumusnya menggunakan waktu eksekusi paling akhir. Misal ini untuk menghitung A, mengambil nilai mengambil lama penghitungan paling terakhir, yaitu 17, dikurangi dengan waktu datang, lalu dikurangi dengan lama eksekusi, dan ketemu 11. Itu juga selanjutnya. Dan yang terakhir round time dengan rumus lama eksekusi ditambah dengan untuk round time mengambil dari waiting time ditambahkan dengan lama eksekusi. Nah, misal untuk A, waiting time-nya 11 dan lama eksekusi 6, ditambahkan menjadi 17. Itu juga seterusnya. Lalu selanjutnya untuk menghitung rata-rata, tambahkan semua dan dibagi dengan jumlah. Di sini menghasilkan output rata-rata untuk round time 13,6 dan waiting time mendapatkan waktu 9,4 milisecond. Terima kasih, sekian dari saya.